persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik. Kami berterima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu Saudara setiap hari mengikuti Menara Doa Online. Dan saya percaya hari ini Tuhan akan terus melawat kita bersama-sama. Mari siapkan hati kita untuk kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya hari ini hadirat Tuhan akan memenuhi kita bersama-sama. Dan Bapak Ibu Saudara yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah Menara Doa ini secara online. Mari siapkan hatinya untuk kita akan datang kepada Tuhan bersama-sama. Kita minta biarlah Tuhan terus melawat kita bersama-sama. Ada mujizat Tuhan yang akan Tuhan kerjakan buat kita bersama-sama. Mari siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara untuk kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan, ketika kami ada di dalam doa, pujian dan penyembahan, hadirat-Mu memenuhi kami. Kami rindukan Engkau lebih lagi. Terima kasih Roh Kudus, pimpin kami, urapi kami, penuhi kami di dalam hadirat-Mu. Mari mulai datang, naikkan ucapan syukur. Katakan Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau luar biasa, Yesus Engkau Tuhan selama-lamanya. Pujilah Dia, agungkanlah Dia, haleluya. Yesus Engkau Tuhan, haleluya. Kami bermazmur bagi-Mu, kami memuliakan nama-Mu, Engkau Tuhan, haleluya. Lawat kami Tuhan, penuhi kami di dalam hadirat-Mu Tuhan. Yesus, nama-Mu besar bagi kami, terlalu dahsyat, terlalu ajaib, ubah hidup kami Tuhan, haleluya. Berkati kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, haleluya. Mari siapkan hati kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Haleluya, Engkau baik buat kami. Yesus, nama-Mu indah
Kau kekasih hatiku, Kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Sekali lagi bersama-sama katakan, Yesus, namamu indah, Kau kekasih hatiku, Kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Sembah Dia. Yang ku mau hanya menyenangkan-Mu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun Kau segalanya, yang terbaik di dalam hidupku. Mari sekali lagi bersama-sama katakan, Yesus, namamu indah, Kau kekasih hatiku, Kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Sembah Dia. Yang ku mau hanya menyenangkan-Mu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun Kau segalanya, yang terbaik di dalam hidup. Yang ku
Bapak Ibu Saudara, mulai datang hampiri Tuhan. Sembah Dia, bawa hidupmu. Yesus Tuhan, Kau ditinggikan, Kau dimuliakan. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Engkau Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk perbuatan-Mu yang ajaib bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari bersama-sama katakan, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik.
besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Mari bersama-sama katakan, hanya Kau Tuhan penolongku. Benar Tuhan, yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh kami percaya, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Setiap hidup kami, Bapa, dalam nama Yesus, di menara doa ini, saat ini Tuhan, kami mau rendahkan hati kami. Kami sungguh mau merendahkan diri kami Tuhan, ya Tuhan, untuk sujud menyembah-Mu, berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Kau pulihkan kami, Kau ampuni kami ya Tuhan. Pulihkan kami dan dengarkan kami ya Bapa. Bapa, dalam nama Yesus hari ini kami butuh ya Tuhan kekuatan kuasa-Mu. Kami butuh urapan ya Tuhan. Kami butuh ya Tuhan kuasa-Mu yang hebat itu di dalam mematahkan setiap ya Tuhan benteng-benteng ya Tuhan yang mengikat daripada ya Tuhan kehidupan kami, yang membatasi kami ya Tuhan, sehingga kami tidak dapat ya Tuhan melangkah, melakukan, mendapatkan ya Tuhan daripada apa yang Tuhan sediakan dan janjikan buat kami. Hari ini ya Tuhan kami berkata, kuasa-Mu lebih besar, kuasa-Mu lebih besar ya Tuhan. Bapa, ajari setiap kami, berbicara buat setiap kami. Tuntun kami semua ya Bapa. Aku berdoa untuk semua anak-anak-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan. Ajar kami bisa melihat ada kuasa yang tidak terbatas, yang besar ya Tuhan, yang Kau berikan ya Tuhan dalam diri kami ya Tuhan, yaitu Roh Kudus. Tuhan, Roh Kudus ya Tuhan, yang sanggup ya Tuhan mengerjakan jauh lebih banyak daripada apa yang kami doakan dan pikirkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan sekarang. Tuhan, setiap pergumulan, setiap masalah yang sedang kami hadapi, ajar kami bisa percaya ya Tuhan bahwa Engkau Allah
sanggup memberikan kami kuasa. Ya Tuhan, untuk menghancurkan, ya Tuhan, setiap penghalang ini, setiap benteng ini. Dan juga Tuhan, Kau sanggup memberikan kami hikmat untuk kami bisa melihat jalan-jalan yang harus kami buat dan lakukan. Terima kasih Tuhan, kami percaya ada satu terobosan di dalam minggu ini ya Tuhan. Kami percaya ada terobosan dalam minggu ini ya Tuhan. Ada mujizat-mujizat terjadi, kelepasan terjadi ya Tuhan, kemenangan terjadi ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan kami mau bangkit dan jadi pemenang ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sekarang kami mau tegak ya Tuhan. Kepala kami Tuhan. Kami mau ya Tuhan melihat kemenangan yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Dalam beberapa hari ini saya ingin bagikan tentang empat daripada roh jahat saudara. Ini yang mengikat pikiran kita saudaraku. Kalau roh jahat mengikat pikiran kita, itu artinya dia mengikat daripada kehidupan kita. Karena pikiran kita ini yang sangat menentukan, yang menentukan daripada ya kan kehidupan kita, apa yang kita pikirkan. Nah ini saudara, saya mau bahas dari penglihatan daripada Nabi Zakaria. Di mana Tuhan tuh memberikan namanya pesan, memberikan janji kepada Nabi Zakaria tentang yang namanya pemulihan saudara. Tentang satu pemulihan daripada Israel. Mari kita akan lihat dari Zakaria 1. Ayat 17 sampai 19 saya ingin sampai ayat 21 saya ingin ajak saudara untuk melihat dan kita akan baca, kita akan belajar. Saya berikan judul khotbah saya hari ini adalah patahkanlah tanduk-tanduk. Jadi Nabi Yesaya melihat ada 4 tanduk. Ini 4 tanduk nih, tanduk bicara tentang kuasa ya, tetapi ini bukan kuasa Allah, tetapi ini adalah kuasa daripada roh jahat. Ya saudara, yang menyebabkan pada waktu itu orang Israel saudara, ya kan, hidupnya saudara itu berserakan. Saudara, hidupnya saudaraku ya terbuang, ya kan, dikalahkan, ya kan, hidup dengan rasa malu, saudaraku, ya, dan lain sebagainya, kekalahan rasa malu. Jadi ada penyebabnya. Nabi Zakaria itu melihat ada 4 seperti roh jahat dalam bentuk 4 tanduk saudara. Mari kita akan lihat dan kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Serukanlah ini selanjutnya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kota-kotaku akan apa? Berlimpah-limpah pula dengan apa? Kebajikan. Saya percaya saudara, inilah pesan Tuhan buat saudara. Ya, bahwa hidup saudara, rumah tangga saudara akan berlimpah-limpah dengan kebaikan. Katakan amin. Dan di sini katakan Tuhan akan menghiburkan Sion dan akan memilih Yerusalem pula. Sion, kalau bicara Sion, ini bicara satu tempat saudara yang dimana Roh Kudus itu dicurahkan. Ya, kita sedang menantikan nih masa-masa di mana hari Minggu ke depan, saudara, kita akan beribadah, merayakan Minggu Pentakosta, ya. Hari pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta, saudara, hari Minggu, ya kan? Pentecost Sunday, istilah bahasa Inggrisnya. Saudaraku, saya percaya ini, kuasa Roh Kudus ini, ya kan? Saudara, ini janji Tuhan. Kepada siapa saudara? Aku akan menghiburkan Sion. Orang-orang yang mau terus dipenuhi Roh Kudus, Tuhan akan hiburkan dia. Dan Tuhan akan memilih Yerusalem. Itu bicara tentang orang percaya pada umumnya. Nah saudara, ini janjinya. Lalu ayat 18 dikatakan, aku melayangkan mataku dan melihat tampak 4 tanduk. Ada 4 tanduk. Ayat 19, lalu aku bertanya kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu. Ya, apakah arti semuanya ini? Maka ia menjawab aku, inilah tanduk-tanduk yang menyerahkan Yehuda, Israel dan Yerusalem. Dia gak pakai Sion lagi, tapi Yehuda. Yehuda, ya kan saudaraku. Ini bicara tentang pujian. Dimana tidak lagi pujian. Tidak ada lagi penyembahan. Saudara, tidak ada lagi ucapan syukur. Tidak ada Yehuda yang menyerahkan Yehuda. Ya saudara, yang dampaknya satu bangsa berserak. Gagal, saudara.
rusak, kalah, jatuh. Saudaraku, hari ini Tuhan mau pulihkan saudaraku, ya kan, puji-pujian dalam hidup kita. Ya, katakan amin. Jadi di tengah-tengah datangnya janji Tuhan tentang pemulihan dan penghiburan dari Tuhan, ya kan, saudara, Tuhan memperlihatkan, menunjukkan kepada Nabi Zakaria itu ada 4 tanduk yang menyebabkan, saudara, ini lambang daripada empat roh jahat yang menyebabkan orang Israel hidup dengan kepala tertunduk, tidak ada kepercayaan diri, hilangnya pengharapan atau patah semangat, dan jauh dari hadirat Tuhan atau berkat Tuhan. Saudaraku, lalu saudaraku, ada di dalam ayat berikutnya di ayat 20, di situ dijelaskan kemudian Tuhan memperlihatkan kepadaku. Apa saudara? 4 tukang besi. Ya, 4 tukang besi. Saudara, di dalam beberapa komentari Alkitab itu menjelaskan tentang Yesus Kristus yang dijelaskan, yang ditulis dalam 4 Injil. Saudara, dalam 4 Injil, tukang besi. Ada yang dalam terjemahan ada yang bilang carpenter, ya, tukang kayu. Saudara, tukang kayu. Nah, ini yang memulihkan. Lalu aku bertanya, orang-orang ini datang untuk melakukan apa? Ya. Maka ia menjawab, 4 tukang besi ini, ya kan? Ya, ini pun adalah tanduk-tanduk yang telah menyerahkan Yehuda, sehingga tidak seorang pun berani mengangkat kepalanya, dan semuanya itu datang untuk mengejutkan mereka, yakni untuk menghempaskan tanduk bangsa-bangsa yang telah mengangkat tanduk terhadap tanah Yehuda, hendak menyerahkannya. Jadi pada saat yang sama Tuhan memberikan penglihatan kepada Nabi Zakaria tentang 4 tukang besi. Ini biasa lambang daripada Yesus Kristus, ya, Tuhan dan juru selamat kita, di mana saudara mengenai Yesus Kristus, kita bisa mengenal Yesus melalui 4 Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yahya, saudara, dan Yohanes. Nah, saudara Kristus, ya, tadi tiba-tiba pada waktu sementara kita memuji menyembah, Tuhan tuh kasih saya pesan firman tentang 2 Korintus 10 ayat 3 dan 4. 2 Korintus 10 ayat 3 dan 4, saudara. Saya ingin bacakan lagi buat saudara. Sebelum kita akan bahas, saudara, ya, tentang 4 jenis tanduk, ya kan? Ya, roh intimidasi, roh jahat yang mengintimidasi, ya kan? Yang kita harus singkirkan dengan apa? Kuasa Roh Kudus, dengan kuasa firman. Nah, di sini katakan, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan apa? Kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan apa? Benteng-benteng. Ini bicara tentang yang sanggup merumpukan daripada benteng. Ini benteng itu sebenarnya pola pikir, saudaraku. Ya kan? Pola pikir, ya kan? Yang dibangun oleh iblis di dalam kehidupan kita. Sekalipun kita ini adalah orang percaya. Contoh, saudaraku, ya, bagaimana caranya iblis itu membangun benteng-benteng? Saudara, saya ingin bertahu. Jadi akhirnya timbul seperti jadi tanduk kekuatan gitu, saudaraku. Yang selalu kita bilang, enggak, kita punya prinsip sendiri, punya keyakinan sendiri yang bertentangan dengan firman Tuhan. Contoh, saudaraku, kalau dari sejak kecil seorang anak tuh, saudaraku, sering dilukai, disakiti, diperlakukan tidak adil, mendapatkan kata-kata yang tidak baik, yang buruk. Dia melihat, saudara, dalam dirinya banyak luka, saudaraku, luka. Ya, selalu disingkirkan, dibilang kamu yang bodoh, kakak kamu yang pinter, kamu tuh nggak ada guna, nggak bisa punya apa-apa dan lain sebagainya. Itu tuh akhirnya menumbuhkan apa, saudaraku? Satu luka. Lalu kata-kata itu masuk, ya kan, ke dalam benak pikiran, saudaraku, dan akhirnya menjadi satu benteng, jadi satu pola pikir, ya kan, saudaraku, di mana roh jahat, saudara, roh jahat ini membangun benteng yang berkata, ya aku nggak berguna, aku bodoh, aku nggak bisa apa-apa, aku nggak tahu apa-apa, kakak saya memang yang pintar tapi aku nggak guna. Itu tuh akan kebawa sampai kita dewasa. Sehingga ketika datang kata-kata yang memberikan kita motivasi, datang kata-kata firman Tuhan, saudara, reaksi pertama akan kita berkata apa?
tidak mungkin, mana mungkin, enggak bisa, aku enggak berguna. Saya bisa mengerti sini, katakan amin. Nah ini enggak, makanya kenapa kok ada orang-orang tertentu, saudaraku, dia bisa rajin beribadah ke gereja, dia bisa melayani, tetapi untuk bidang tertentu, saudaraku, sepertinya firman Tuhan itu enggak bisa masuk. Saudaraku, karena ada apa? Yang namanya karena adanya benteng-benteng. Yang kedua, misalnya soal keuangan. Bisa juga itu jadi benteng yang menyebabkan Tuhan tidak bisa memberkati seorang secara keuangan. Saudaraku, contoh, mungkin dari kecil dia mengalami luka dalam hal keuangan. Saudaraku, luka-luka inilah yang menyebabkan roh jahat bisa membangun. Saudara, seperti bangun benteng itu satu batu bata dibangun. Saudaraku, pertama dia bisa melihat, sorry nih bukan apa. Kadang-kadang dia melihat, ya kan, seseorang mencuri, mungkin tuh kakaknya, mungkin ibunya dia lihat curi daripada kantong celana, daripada bapaknya curi. Dia lihat, saudara masuk, ya kan, untuk apa dan uang segala macam hal mencuri. Hal selalu diomongin sama orang tuanya, ibunya, cari duit tuh susah. Jangan gampang-gampang uang kamu dikasih-kasih ke orang. Itu akan membentuk dia menjadi orang yang kikir. Ya kan, kamu boleh ambil, tapi kamu jangan ngasih. Ini konsep-konsep seperti ini intinya saudaraku. Nah ini jadi benteng. Dan hidup ini susah, nggak gampang loh cari duit. Tiap hari diomongin seperti itu. Saudara, akhirnya terbentuk cari duit susah. Ya kan saudaraku, oleh karena itu jangan. Ini satu benteng, ini contoh saudaraku yang Kristus. Nah, oleh karena itu saudara, Rasul Paulus berkata, kita ini masih hidup di dunia. Tapi kita tidak berjuang secara duniawi. Nggak mau pakai cara-cara dunia. Nah, senjata yang kita punya, ya kan, dalam perjuangan kita bukan senjata duniawi, bukan cara-cara duniawi, ya kan? Di sini kan melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan apa saudara? Benteng. Apa sih senjata yang paling kuat? Yaitu apa? Firman Tuhan. Yeremia 23 ayat 29, coba kita buka sama-sama saudara. 1, 2, 3. Ini dikatakan begini, bukankah firmanku seperti apa? Seperti api. Saudaraku, ya kan seperti api. Saudara lihat sini, kalau saudara lihat rudal yang dilemparkan Hamas ke Israel, memang itu rudal, tapi ujungnya dalamnya mengandung apa? Api. Itu senjata. Semua senjata pasti di dalamnya mengandung api. Misalnya peluru saudara yang ditembakkan lewat senapan atau pistol, itu dalamnya akan mengandung api. Jadi dengar baik saudara, senjata kita adalah firman Tuhan. Kenapa? Alkitab katakan firman Tuhan itu seperti apa? Api. Ya, demikian firman Tuhan. Dan seperti palu yang apa? Menghancurkan bukit batu. Menghancurkan benteng-benteng. Bisa menghancurkan yang namanya tanduk-tanduk roh jahat. Yang mengintimidasi kita. Sehingga kita tidak mendapatkan apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Jadi khotbah saya hari ini, renungan yang kita mau kita renungkan, yang kita mau pelajari hari ini adalah dalam 1 atau 2 hari ini saudara, beberapa hari ke depan adalah kita mau identifikasi tentang 4 tanduk ini saudaraku. Kita mau pelajari. Ini kan saudaraku. 4 tanduk ini yang adalah 4 yang selalu mencegah saudara dan saya hidup dalam kelimpahan. Ya, hidup berbuah banyak. Hidup yang berhasil. Atau dengan kata lain, istilahnya masuk ke tanah perjanjian yang melimpah susu dan madunya, yang melimpah dengan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita mau identifikasikan itu saudara. Dan kita lihat saudara, dan itu sebenarnya tuh benteng yang kebangun dalam diri kita. Saudaraku, ya kan? Pertama, ya tanduk yang pertama saya bilang namanya spirit of lack. Spirit of lack atau roh kekurangan dalam bahasa Indonesianya. Spirit of lack ini yang membuat kita nih selalu berpikir, ya kan, bahwa kita selalu merasa apa? Kekurangan. Kita selalu berpikir kita nih selalu merasa kekurangan. Sehingga saudaraku, dampaknya apa? Kalau kita merasa kekurangan, sehingga ini yang membuat kita tidak bisa berhasil, tidak mau bisa berdampak, berguna.
dan berbuah buat banyak orang. Sedangkan Tuhan berkata dalam Yohanes 15 ayat 8, katakan apa? Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid. Kalau kita nggak patahkan tanduk yang pertama ini, yaitu spirit of lack, roh kekurangan. Rasanya apa sih maksudnya? Ini tanduk kekuatan jahat dalam bentuk spirit of lack ini, saudara. Dia mengikat pikiran kita. Dia ikat pikiran kita. Sehingga kita selalu merasa kekurangan. Kekurangan apa? Kekurangan uang. Kalau orang selalu diikat dengan roh kekurangan. Aku kurang duit. Saudara, walaupun saudara punya uang jutaan, miliaran atau triliunan, kalau spirit ini, roh kekurangan ini mengikat kita, mengikat daripada pola pikir kita, aku masih kurang kok. Kita gak akan pernah bisa berguna, berdampak dan berbuah. Katakan amin, saudara. Ya, kita akan jadi orang kikir dan orang serakah. Kalau kita kena di dalam rasanya kurang dalam hal uang. Saudara, sehingga kita nggak ada yang bisa kita bagikan, berikan kepada Tuhan. Kita nggak bisa melihat Tuhan yang murah hati sama kita. Kita nggak bisa lihat orang-orang yang bermurah hati sama kita. Orang yang selalu kena diikat oleh spirit of lack, saudaraku. Selalu dia orang yang suka menuntut untuk bisa, apa yang aku bisa dapatkan. Dia selalu menuntut untuk apa yang aku bisa terima itu. Ya saudara, buat aku mana? Dia tidak akan pernah bisa berpikir bahwa apa yang bisa aku bagikan. Nah, padahal sesuatu yang kita bisa bagikan, inilah akan memperluas daripada hubungan kita. Yang bisa mendekatkan hubungan kita. Yang bisa membuat, saudaraku, hidup kita bisa berbuah. Katakan amin. Karena pada waktu kita bisa berbagi, kita sedang menabur satu benih yang akan tumbuh dan bisa berbuah dalam hidup kita. Spirit of lack bisa juga, saudaraku. Satu pikiran yang selalu kita berkata bahwa aku udah bisa, aku udah sanggup, aku gak punya pendidikan, aku kurang, aku gak sanggup, gak bisa, gak punya kesanggupan, kurang sanggup. Ada beberapa berkata gini, saudara, kalau hal itu yang dilakukan, saudara, selalu dia cari alasan untuk tidak melakukan apapun karena dia tidak bisa. Yang berikutnya adalah kekurangan tentang apa? Ada yang berapa orang orientasi gini, dia tuh kekurangan kasih. Kekurangan perhatian. Selalu dia kejar, saudara, untuk dapatkan kasih. Cinta kasih, pengakuan. Beberapa orang mengejar itu, ya kan, dia ingin dapatkan dari bapaknya. Supaya bapaknya bisa bilang, ya kan, bisa muji dia, kamu anak yang hebat. Kamu, ada berapa anak-anak laki-laki yang ngejar gitu loh. Kapan nih, papa tuh gak pernah ada perhatian. Papa gak pernah ngucapin apapun yang baik, yang positif kepada aku. Ada orang-orang seperti itu. Seperti Lea, saudara. Dalam hidupnya selalu merasa kekurangan. Dia merasa tidak dicintai oleh Yakub, suaminya. Selalu itu, saudaraku. Ini adalah luka, saudara. Luka yang begitu dalam. Saudara, beberapa, ya kan, itu istri. Ada beberapa juga berkata suami yang gak ngerasa bahwa kok anak-anak aku istri tidak mengasihi atau anak-anak tidak mengasihi. Beberapa hal ini, saudara, spirit of lack itu begitu luas. Saudara, yang menyebabkan setiap kita tidak pernah bisa masuk, ya kan, kepada tanah perjanjian yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Katakan amin. Ya, kita rasa kurang. Dalam hal apapun, enggak lah, kurang, semua rasa kurang. Dampaknya dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Ngeluh, sungut-sungut. Selalu, karena ini spirit of lack ini begitu jahat. Tapi halus. Banyak orang gak sadari. Kita bilang, itu memang sifatnya. Enggak. Siapa sih yang mau ngeluh terus, kan capek. Siapa yang mau seperti itu, saudaraku? Ya kan? Nah, bagaimana cara mengatasi ini? Mematahkan tanduk yang pertama ini, saudara. Saya percaya, saudara. Kita udah bahas tadi bahwa senjata kita harus pakai senjata kita. Yaitu apa, saudaraku? Firman Tuhan. Katakan amin, saudara. Firman Tuhan. Nah, saudara tahu tentang firman yang berkata apa? Yesus berkata di dalam tentang pada waktu dia bahas tentang aku adalah gembala. Salah satu bagian yang terkenal, yang sering kita kutip adalah Yohanes 10 ayat 10.
Di dalam Yohanes pasal 10 itu Yesus sedang bicara tentang aku adalah gembala yang baik. Nah, salah satu ayat yang sangat terkenal adalah ayat yang 10. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pencuri atau iblis datang hanya untuk apa? Mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang, kata Tuhan. Aku datang. Tuhan datang. Yesus datang dalam hidup saudara. Dengar baik. Tujuan itu apa? Saudara, dia bukan untuk mencuri. Dia nggak pernah mengambil. Dia tidak membinasakan kita. Tetapi apa? Supaya mereka mempunyai hidup. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dalam segala kelimpahan, bukan segala kekurangan. Saudara, spirit of lack. Saudara, roh jahat. Dia akan membuat setiap kita, saudara, ya kan, mempunyainya dalam segala kekurangan. Tapi Tuhan datang supaya kita mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yang percaya katakan amin. Nah, ini penting saudaraku. Saya harus tanamkan ini. Oh, siapa kita? Yang pertama untuk patahkan kuasa gelap. Saudara harus bisa melihat bahwa kita punya Yesus. Dia adalah gembala agung kita. Dia mengasihi kita. Dia punya tujuan. Datang dalam hidup kita. Memimpin kita sebagai domba-dombanya. Supaya kita mempunyai hidup. Dan mempunyainya dalam segala apa? Kelimpahan, bukan segala kekurangan. Kelimpahan uang. Kelimpahan kasih. Kelimpahan. Tujuan itu apa? Supaya kita bisa menjadi saluran berkat Tuhan. Saluran kasih Tuhan. Saluran uang buat orang lain. Saluran sukacita. Katakan amin saudaraku. Saluran kalau kita punya kemampuan, kesanggupan, keterampilan, pendidikan. Kita bisa mengajarkan itu kepada orang lain. Saluran kelimpahan sesuatu yang luber. Itu yang Tuhan mau. Ini harus dimasukkan dalam benak pikiran saudara. Dalam doa-doa saudara. Saudara harus doakan. Kalau untuk patahkan roh yang namanya spirit of lack. Roh yang namanya kekurangan ini. Katakan amin. Ini power saudara. Kadang-kadang ini, apalagi kita lagi sedang ada kena masalah dalam hal keuangan. Ini spirit of lack tuh kena banget. Padahal saudara, sudah gak usah bawa persembahan persepuluhan yang milik Tuhan. Udah gak usah lagi untuk bantu-bantu orang. Kamu aja masih kurang segala macam. Itu makin habis hidup kita. Kita lagi sakit. Atau kita lagi disakitin. Spirit of lack bisa kerja. Buat apa lagi kamu mau perhatikan orang? Mau kasih semangat lagi sama orang. Kamu sendiri disakitin. Kamu kan lagi sakit. Buat apa lagi kerjaan ini dan itu untuk melayani? Dengar baik saudara, hati-hati. Caranya gimana? Saudara, saudara harus bisa melihat. Ya kan, bahwa saudara punya Tuhan yang mengasihi saudara. Saudara harus bisa melihat bahwa saudara adalah anak Tuhan. Saudara adalah domba-dombanya Tuhan. Kalau saudara menjadikan Tuhan sebagai gembala, ya kan, saudara bisa berkata seperti Daud berkata. Daud menulis kesaksian tentang pengalaman pribadinya dengan Tuhan. Dia bersaksi, sepanjang aku, ya kan, menjadikan Tuhan sebagai gembala. Dia bilang, aku tidak akan pernah kekurangan. Yang percaya katakan amin. Mazmur 23 ayat 1-3 ini gambaran yang dia mau jelaskan. Saudara, ini firman ini harus saudara baca. Firman Tuhan ini adalah senjata untuk mematahkan yang namanya roh kekurangan. Katakan amin. Saya percaya di masa-masa kekurangan, krisis ekonomi apapun, kalau saudara bisa patahkan tanduk yang namanya spirit of lack, saudara akan tetap hidup dalam kelimpahan. Yang percaya katakan amin. Ya, saudaraku, nih. Ini Daud katakan Mazmur 23 1-3 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekali lagi, takkan kekurangan aku. 1, 2, 3. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Wah, tempat makanan. Dia baringkan kita. Sepertinya saudaraku, ya kan, di gudang beras. Sampai kita nggak mungkin kelaparan. Katakan amin saudaraku. Yang membimbing aku ke air yang tenang. Sesuatu yang membuat jiwa kita tenang. Seger, puas. Dengan apa? Hadiratnya. Dengan firmannya, dengan segala. Ya kan? Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Katakan amin saudara.
Saudara bisa nangkep di sini. Amin. Nah, saya ingin bagikan kepada saudara begini, saudara. Ya kan? Dalam bagian yang lain, kalau kita ingin mematahkan spirit of lack ini, atau roh kekurangan ini, saudara setiap hari. Ini harus setiap hari ini. Ini kerja gak bisa, saudara. Karena iblis itu selalu cari kesempatan yang lain untuk hajar kita. Hari ini menang, saudara, puji Tuhan. Kalau saudara lengah, ya kan, saudara tidak memperbaharui pikiran dan roh, saudara lemah, dia akan masuk lagi ke titik itu. Ke tempat yang sama. Oleh karena itu saudara, saya ingin beritahu kepada saudara. Kalau saudara mau patahkan yang namanya tanduk ini, ya kan, spirit of lack, saudara setiap hari memperbaharui pikiran saudara dengan firman Tuhan. Ya kan, saudara terus katakan ini kalau bisa 2 ayat ini aja. Ya kan, aku datang supaya kamu punya hidup dan punya dalam segala kelimpahan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara percaya, katakan perbaharui terus. Sampai ini masuk dalam pikiran saudara. Sampai masuk dalam pikiran, sampai masuk benak. Sampai kayaknya gak takut kurang. Saudara ngerasa, aku cukup. Bahkan lebih daripada cukup. Kenapa? Karena ada Tuhan. Karena ada Yesus. Maka ada nyanyian kan. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Saudara, perbarui terus pikirannya, ya, sampai saudara masuk gini. Kalau bangun tidur aja, aku tidak akan pernah kurang. Kalau Tuhan itu gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia pasti sediakan segala yang aku butuhkan. Sepanjang aku, ya kan, jadikan Tuhan sebagai gembalaku. Katakan amin, aku tidak akan pernah kekurangan yang baik. Ini saudara masukkan dalam pikiran dan terus perkatakan ini. Baca, perkatakan, dan doakan itu. Doakan itu. Sampai saudara ketakutan akan kekurangan itu hilang. Sampai saudara dapatkan yang namanya apa? Damai sejahtera. Makanya harus doa, minta Roh Kudus curahkanlah kasih Allah ke dalam hati saya. Ya kan? Supaya saya bisa mengasihi Tuhan. Saya bisa berlaku murah hati kepada Tuhan. Kepada pekerjaan Tuhan, kepada rumah Tuhan, kepada saudara-saudara seiman, kepada sesama manusia. Ini harus didoakan, saudara. Katakan amin. Karena untuk mematahkan yang namanya roh kekurangan atau spirit of lack, saudara harus punya berpikir, Tuhan sanggup mencukupi segala keperluanku, bahkan lebih dari itu. Yang kedua, ya kan, tindakan yang kedua adalah aku ingin jadi berkat. Aku ingin berguna. Saya ingin kasih contoh kepada saudara tentang Paulus. Ya, Paulus menjelaskan tentang bagaimana caranya secara praktis mematahkan yang namanya tanduk yang bernama spirit of lack. Saudaraku, mari kita akan lihat, kita akan baca sama-sama Filipi 4 ayat 18 sampai 19. Kita baca 1, 2, 3. Kini aku telah menerima semua yang perlu darimu. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus. Suatu persembahan yang apa? Harum. Suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan apa? Mencukupi segala keperluanmu. Menurut apa? Kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Kalau Allahku mencukupi segala keperluanku, Allahku mencukupi keperluanmu, menurut kekayaannya, pasti kekayaan di dalam Kristus itu jauh lebih besar, lebih banyak daripada segala kebutuhan kita. Yang ngerti katakan, dampaknya apa? Kalau dia cukupi pasti dia luber, berkelimpahan. Katakan amin. Nah jadi saudara, seringkali kita kutip ayat yang 19, Allahku sanggup mencukupi segala keperluanmu. Tapi itu ada ayat 19 karena ada ayat berapa? Sebelumnya. Saya cuma catat, ajak baca ayat 18.
Jemaat Filipi, saudaraku, ini adalah kumpulan salah satu jemaat yang ada di Makedonia. Saudara tahu mereka ini, saudaraku. Jemaat Filipi, jemaat Makedonia ini salah satu jemaat yang sangat miskin sebenarnya. Sangat miskin. Nah, di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Paulus menjelaskan tentang jemaat Makedonia. Salah satunya jemaat Filipi. Coba kita buka. Kita akan lihat sini, saudara. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 3 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka melimpah ini, meluap. Ini artinya apa? Mereka sudah mematahkan tanduk yang namanya apa? Spirit of life. Ketika mereka dicobai dengan segala penderitaan, harusnya mereka susah, menangis, ngamuk, marah, kecewa, sungut-sungut. Tapi Alkitab katakan, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka apa? Meluap. Sukanya meluap. Ini dahsyat ini. Terus meskipun mereka sangat miskin, bukan miskin, mereka sangat miskin. Sangat miskin. Itu secara apa? Secara harta, secara kepemilikan. Namun mereka kaya dalam apa? Kemurahan. Saudara, inilah kita harus belajar. Spirit of lack dipatahkan. Amin. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Inilah salah satu cara kalau saudara mau mematahkan yang namanya roh jahat. Ya kan? Saya percaya saudaraku Yesus Kristus, ya kan? Bahwa inilah senjata. Senjata daripada rohani berbeda dengan senjata duniawi. Katakan amin. Ya, ini yang pertama. Besok kita akan bahas spirit yang kedua. Saudaraku, secara lebih detail lagi. Yang namanya spirit of limitation atau roh kelumpuhan. Yang membuat kita lumpuh. Saudara, yang membuat kita gak buat apa-apa, gak bisa apa-apa. Kita selalu ngomong tentang keterbatasan. Batasan-batasan. Ini sebenarnya kadang-kadang bukan cuma sekedar kelakuan atau sifat, pola pikir. Tapi ada roh jahat yang bercokol di dalam pikiran kita. Saudara, ya. Kekurangan, bukan kekurangannya sebenarnya. Kita akan bisa mengatasi. Saudara bisa mencapai. Dengar baik saudara. Ya kan, satu yang namanya puncak-puncak bukit. Yang sebenarnya secara manusiawi saudara tidak akan pernah bisa mendaki atau mencapai di tempat itu. Tetapi ketika saudara mulai patahkan tanduk itu, tanduk-tanduk itu, saudara akan melihat hidup saudara akan mencapai puncak-puncak daripada bukit yang Tuhan kehendaki untuk saudara jelajahi di sana. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Kalau saya mau saksikan dalam pelayanan di gereja tempat ini, saudaraku. Kita tidak mulai dengan uang yang begitu berlimpah dan banyak. Kita tidak mulai dengan sumber daya atau orang-orang hamba-hamba Tuhan yang bersertifikat, saudara, atau berijazah yang hebat-hebat, yang tinggi-tinggi dari manapun. Kita pun tidak dikirim jemaat-jemaat yang orang-orang yang kaya, yang hebat semua. Tidak ada. Saudaraku, Tuhan beri saudaraku sesuai dengan apa itu adanya. Saudaraku, semua serba terbatas. Semua serba sederhana. Saya mau kasih kata-kata sederhana. Tetapi ketika kita mengerti tentang kunci, bagaimana hidup berkelimpahan, bagaimana mengalami terobosan dan mengalami hidup yang berkelimpahan. Saudara, akhirnya apa yang terjadi saudaraku? Kita bisa melihat bahwa gereja kita, ya kan, 25 tahun saya mengembalakan di sini. Gereja ini sudah ada 26 tahun saya mengembalakan 25 tahun. Saya melihat bahwa gereja ini Tuhan pakai. Saudara, secara rohani jadi berkat. Banyak orang diselamatkan. Banyak orang mengalami kesembuhan-kesembuhan ilahi. Orang-orang diubahkan. Berkat rohani kita bisa mengalirkan kelimpahan.
mengalirkan yang namanya berkat rohani, berkat jasmani. Ya saudaraku, ya kan? Secara doa orang sakit disembuhkan. Sekian belas tahun saudara kita pelayanan yang namanya pelayanan untuk masyarakat prasejahtera. Setiap hari Minggu mereka beribadah. Saudaraku, mereka dapatkan yang namanya sembako. Yang awalnya kita kasih gratis. Yang saudaraku, tetapi karena Tuhan ajar kita. Tidak boleh anak Tuhan itu jadi seorang yang minta-minta. Alkitab katakan anak cucunya tidak akan orang benar. Ya kan, anak cucunya tidak akan minta-minta roti. Kita ingin jadikan walaupun mereka orang-orang yang sangat miskin secara harta. Tapi mereka tidak minta-minta. Lalu Tuhan kasih kami ide. Saudara, mereka harus bayar dan beli sembako itu. Walaupun dengan harga yang sangat murah. 3 liter ya, 3 liter sama 5 Indomie. 5 Indomie, kita bayar berapa? 5.000 rupiah. Mereka beli sembako itu harganya 5.000 rupiah. Ya kan, mereka dapat 3 kilo beras dan 5 bungkus Indomie. Kalau mereka datang suami istri, mereka datang dengan 2 orang anak, saudara kali 4 itu. Saudara, cukup bayar 20.000. Sekian belas tahun kita layani sampai hari ini. Saudara berapa gitu? Pas pandemi stop, saudaraku. Ya sekarang baru sebulan sekali kita adakan. Awalnya dari mana ini persembahan? Dari mana uangnya? Saudara, kita tidak melihat dari apa yang kelihatan. Ini Tuhan suruh berbagi. Kita melihat bagaimana Tuhan mencukupi segala kebutuhan untuk pelayanan ini. Yang ngerti katakan amin. Karena Tuhan cukupi dan kita melihat orang-orang yang tadinya motivasinya hanya untuk dapetin sembako. Dapetin beras saja. Akhirnya saudaraku, motivasi mereka diubah. Mereka ingin dapatkan hadirat Tuhan. Dapatkan Tuhan, firman Tuhan. Dan hidup mereka diubahkan. Mereka dibaptis orang-orang yang tidak percaya ini. Yang ngerti katakan amin saudara. Lalu Tuhan percayakan kita, saudaraku, dengan hal-hal yang luar biasa. Ya Tuhan suruh, ayo bangun lagi gedung gereja, renovasi gedung gereja. Kita melihat hal yang sulit dan tidak mungkin untuk kita bisa capai. Tapi dalam pemikiran untuk apa bangun gedung, bagaimana untuk meluaskan, kita hanya mau melihat bahwa akan lebih banyak lagi orang beribadah. Banyak orang bisa memuliakan Tuhan, memuji Tuhan dan hidup mereka diubahkan. Itu motivasinya ya Tuhan. Kami ingin selalu jadi berkat dan berbuah. Apa yang terjadi saudaraku? Walaupun kami ya saudaraku punya cuman sedikit. Dan Tuhan setelah roh yang namanya spirit of lack, tanduk daripada roh kelemahan itu dipatahkan. Kami melihat Tuhan curahkan kelimpahan buat kita. Saudara percaya katakan amin. Hari ini ambil keputusan. Saudara hidup yang berbagi. Minimal berbagi dengan keluarga. Orang yang di rumah. Orang sekitar kita. Mari saudaraku. Saya ingin setiap kita saudaraku. Bebaskan pikiran saudara. Ya kan, lepaskan, pangkas, patahkan tanduk. Yang pertama ini adalah spirit of lack ini, patahkan ini. Kalau kita sudah patahkan spirit ini, saya percaya saudara akan menjadi orang yang hidup dengan kasih. Saudara hidup dengan murah hati. Saudara suka berbagi. Saudara selalu mau berpikir, ya kan, untuk mau melayani, mau memberi, mau berkorban, mau menderita supaya nama Tuhan dipermuliakan. Sehingga saudara akan lihat ketika ini yang saudara jalani, Tuhan akan mengangkat nama saudara. Nama saudara akan diangkat dan saudara akan dipercaya lebih hebat lagi. Yang percaya katakan amin. Hari ini saya percaya waktunya kita patahkan tanduk yang pertama, yaitu spirit of lack ini. Hal yang pertama yang harus kita buat apa caranya saudara? Saudara harus minta kepada Tuhan hati, ya kan, yang mau Tuhan berikan hati untuk bisa murah hati sama Tuhan. Dengan pekerjaan Tuhan supaya saya bisa melihat banyak orang bisa diselamatkan. Ungkapan daripada saudara menang atas spirit of lack adalah apa? Saudara bawa persembahan kepada Tuhan. Saudara bawa persembahan saudara kepada Tuhan. Saudara, ingat baik saudara, saya berbicara ya kan sebagai hamba Tuhan. Ya kan, saya mengasihi saudara. Saya ingin saudara, kenapa kok Tuhan selalu berbicara tentang, ya kan, apabila kamu membawa persembahan
Yang pertama, apabila kamu berdoa, apabila kamu berpuasa. Yang pertama, apabila kamu bawa persembahan. Karena apa? Ketika saudara membawa persembahan, saudara sedang mematahkan yang namanya apa? Roh apa? Kekurangan. Roh serakah. Yang percaya katakan amin. Ketika saudara berdoa, saudara mematahkan roh kesombongan. Ketika saudara mulai berpuasa, saudara mulai mematahkan namanya roh apa saudara? Roh hawa nafsu jahat. Hari ini saudara, saya ingin ajak saudara untuk tundukkan kepala. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapakku bersyukur Tuhan. Kami tahu Tuhan, yang menyebabkan kami tidak mendapatkan apa yang Tuhan sudah janjikan, yaitu tanah perjanjian yang penuh, yang berlimpah susu dan madu, yang berlimpah dengan kebaikan dan kemurahan. Karena ada tanduk-tanduk roh jahat yang mengikat daripada pikiran kami. Hari ini ya Bapak, kami mau patahkan tanduk yang pertama ini, yaitu spirit of lack, roh kekurangan, dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan, kami percaya, kami tahu bahwa Yesus datang dalam hidup kami, supaya kami mempunyai hidup dan mempunyai jam segala kelimpahan. Kalau Tuhan, Engkau jadi gembala, takkan kekurangan kami Tuhan. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Ya Tuhan, biarlah Tuhan Kau berikan ya Tuhan kasih-Mu buat kami. Kasih-Mu supaya kami bisa melihat kami punya Allah yang mengasihi kami. Supaya kami bisa mengasihi Allah. Allah yang telah memberi kepada kami, memberikan kehidupan buat kami. Memberikan napas hidup buat kami. Memberikan waktu buat kami. Biarlah ya Tuhan, ajar kami bisa bermurah hati kepada Tuhan. Kepada pekerjaan Tuhan. Kepada orang-orang lain. Biarlah ya Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Berikan kami kemampuan, kesanggupan untuk memberi. Membawa persembahan yang harum, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami akan melihat kelimpahan itu datang. Kelimpahan dari seberang laut Tuhan akan kirimkan buat setiap kami. Dalam nama Yesus, kelimpahan dalam pewahyuan, pengertian, sukacita, damai sejahtera. Kelimpahan dalam kekuatan. Kelimpahan ya Tuhan dari sahabat-sahabat networking. Kelimpahan dalam kekayaan keuangan. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu ini. Berkati anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Kita akan makan perjamuan kudus saudaraku. Yesus, Kaulah pembela. Pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji, bermasmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Kita angkat roti kita saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus. Pada malam waktu ia serahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama saya. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan dan berkata, cawan itu adalah perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Mari kita menjadi bersama-sama katakan terima kasih. Yesusku, buat anugerah yang Kau beri.
kasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permainan dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.